Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Teknika Charlie Grup 2 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Azim Irfani dan rekan saya. Dan saya Muhammad Alfan Maulana. Dan saya Mahfud Bahtiar. Saya Muhammad Erlangga. Saya Muhammad Agni Setiawantoro. Dan saya Lukis Wigo Bagiawan. Dan kami di sini akan menjelaskan beberapa cara untuk mengetahui top silinder dan bagaimana mengetahui clearance dari rocker arm dan katup atau celah katup dan cara menyekir katup. Oke, selanjutnya kita akan menentukan top silinder. Jadi di sini top silinder bisa ditentukan melalui 3 cara. Yang pertama dengan flywheel, yang kedua dengan boss pump, dan yang ketiga menggunakan rocker arm. Oke, saya di sini pertama akan menjelaskan bagaimana cara menentukan top silinder dengan menggunakan flywheel. Yang pertama kita harus tahu dulu, di dalam flywheel ini terdapat tanda-tanda yang mengetahui kita tahu caranya bagaimana mengetop silinder yang kita tentukan terlebih dahulu. Oke, di sini kita harus pertama alatnya kita menggunakan linggis untuk memutar flywheel. Nah, langsung saja sini kita tahu tandanya terlebih dahulu. Ini tandanya 1/6 B. Nah, ini terdapat B itu button. Jadi saya di sini akan menentukan top silinder nomor 3 dan 4. Yang terdapat di sini terlebih dahulu 1 dan 6 itu button. Maka saya akan mencari silinder top nomor 3 dan 4. Kita putar flywheel ke atas dengan tenaga yang sangat kuat. Jadi seorang teknisi itu harus kuat. Kalau nggak kuat, bahaya. Oke, putar terus sampai kita ketemu nomor 3 dan 4 top. Oke, di sini sudah ketemu. Bagaimana angkanya pas dengan jarum ini 3, 4, T. T artinya top. Nah, di sini sudah saya menentukan bagaimana cara menentukan top silinder dengan menggunakan flywheel. Oke, terima kasih. Oke, tadi bisa kita lihat yang pertama dengan menggunakan flywheel. Teman kita sudah menjelaskan. Selanjutnya kita akan mengetahui dengan menggunakan boss pump. Rekan saya Agung akan menjelaskan. Ya, oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menentukan top dan bottom piston dengan menggunakan boss pump. Dan saya kelompok 2 tadi sudah dipraktekkan pertama menggunakan flywheel dan selanjutnya kita akan menentukan menggunakan boss pump nomor 3 dan 4. Dan kita lihat saja perbedaannya. Di sini sudah kelihatan pada plunger barrel. Dan di sini kita bisa zooming ke atas. Jadi ini di sini posisinya tidak free dan menandakan ini pada posisi bottom. Dan selanjutnya kita beralih ke nomor 4 dan lihat saja, dan kita congkel seperti ini saja tidak ada, dan berarti ini menandakan free dan ini sudah pada posisi top. Dan selanjutnya kita akan menyetel di menggunakan rocker arm. Oke, kami di sini akan sedikit menjelaskan atau memperjelas cara mengetahui top silinder nomor 4. Dan tugas kami di sini adalah untuk mengetahui top silinder nomor 4. Dan kita akan buktikan bahwasanya tadi teman-teman kami sudah membuktikan bahwasanya dari flywheel sudah pada posisi 34 T atau 34 top, dan pada boss pump pada pluyernya itu nomor 4 sudah posisi di atas. Dan kita akan buktikan dengan posisi rocker arm.
Dan di sini kita akan membutuhkan beberapa alat dan bahan untuk menyetel klep dan rocker arm ini, setel celah klep. Dan yang pertama ada kunci ring 30-32, ada obeng main besar, Dan ada filler gag. Di sini kita untuk menggunakan filler gag tersebut untuk kita menentukan intake dan exhaustnya. Intake mengatur celah. untuk mengukur celah tersebut kita lihat dari manual book. Patokan kita terhadap manual book. Di sini kita akan menggunakan intake-nya 30 dan X-nya ini 40. Dan di sini kita akan menentukan bahwasanya silinder nomor 4 benar-benar top atau belum. Ya. Sini bisa kita buktikan bahwasanya Menggerak-gerakkan. kedua rocker arm intake maupun exhaust ini bergoyang atau bergerak free istilahnya. Dan kita bisa buktikan juga pada push rod. Pada push rod ini berputar atau bergerak. Keduanya bergerak atau berputar. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk menyetel celah dari rocker arm dengan Filler gag. Mungkin mengetahui inlet dulu, inlet sama outlet beda ini nanti. Sebelum kita tahu cara untuk menyetel celah tersebut, kita harus mengetahui mana katup inlet dan mana katup exhaust. Dan di sini kita akan menentukan katup ini pada main engine ini. Dan bisa kita lihat ini pembuangan mengarah kemana? Lubangnya ini. Lubangnya ini. Berarti ini exhaustnya yang ini. Dan bisa kita tentukan udara bilas masuk kemana. Kita harus mengetahui lubangnya terlebih dahulu. Dan juga cara mengetahui mana lubang exhaust dan mana lubang inlet bisa ketahui jika ini dilepas. Jadi kita colek saja, kita colek lubangnya, bahwasanya yang kotor itu yang exhaust dan yang bersih itu yang inlet. Oke, langsung. Ya, yang pertama langkah-langkah untuk mengecek atau Menyetel. katup ini outlet. Langkah pertama Dengan menggunakan kunci 32. Ini kunci 32. Ingat, yang ini kita biasa nyebutnya adjust screw atau baut pengencang. Yang pertama kita kendorkan dulu Kiri. pastinya. Setelah ke kiri, langsung tekan Kita tahan sini. ini. Tahan untuk rocker arm. Masukkan. Selanjutnya kita ukur menggunakan filler gauge. Oke. Di sini sudah masuk. Ukurannya berapa? Ukurannya biasanya yang sesuai manual book. Di sini menggunakan 40 dan 30. Jadi di sini kita menggunakan yang 30. Jadi inlet sama exhaust itu harus berbeda. Ini sudah bisa dimasukkan mudah dan dikeluarkan agak kesat. Diikat dulu. Selanjutnya kita ikat. Jika sudah settingannya sudah pas, maka kita ikat baut kuncinya. Di dalam mengukur celah ini kita harus mengetahui ukurannya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya celah inlet dan exhaust itu berbeda sedikit saja. Jadi untuk katup inlet itu lebih besar Karena udara dan masuk. karena udara masuk itu lebih besar dan katup exhaust itu lebih kecil. Kecil. Ukurannya berapa? Jadi untuk pengukuran ini, penyetelan ini, untuk celahnya ini yang exhaust lebih besar. Supaya apa? Supaya rocker arm menekan katup lebih sedikit, lebih banyak clearance, lebih banyak longgarnya atau lebih banyak clearance-nya. Dan yang katup inlet ini lebih tipis atau lebih
kecil. Selanjutnya kita akan mengencangkan katup yang exhaust. Langkah pertama langsung kendorkan. Langsung. Sama seperti tadi caranya. Kita masukkan lagi filler gagnya ke dalam celah sini. Sampai ke asap. Nah, di sini mudah dimasukkan dan dikeluarkan agak kesat. Kencengin. Putar. Jika sudah merasa tepat, maka kita kencangin. Iya, tahan. Dan kita kencangin. Buat penuhin. Oke, cukup. Oke, begitulah penjelasan dari kami dan teman-teman. Jadi kita sudah mempraktekkan dari 3 cara menyetel dan mengetahui top silinder. Dalam Oke, ada Dalam pekerjaan ini kita harus membutuhkan suatu ketelitian. Harus membutuhkan sangat ketelitian untuk mengukur celah rocker arm dengan katup yang inlet maupun exhaust. Dan untuk sekedar tambahan, untuk mengetahui rocker arm ini mengarah pada katup inlet atau exhaust, ini biasanya itu ada tulisan di sini. Dan di sini. Dan sekian dari kami. Terima kasih karena sudah menonton. jangan lupa Like and comment, subscribe dan screenshot. Oke, terima kasih. salam satu Jakar. Salam. Salam satu Jakar. Oke, di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang cara penyekiran valve, yaitu kita akan mengenal bagian-bagian dari valve tersebut sendiri. Oke, yang pertama ini ada spindle. Dan di sini ada seating valve. Dan untuk tempat dudukannya ada housing di sini. Oke, di antara seating dengan housing ini terdapat lubang-lubang untuk mendinginkan, lubang-lubang pendingin. Dan di sini ada lubang pen untuk tempat dudukan seating agar tidak lari-lari. Untuk selanjutnya, sebelum kita melakukan penyekiran, kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Alat yang pertama itu kunci 14, kunci 22, dan grinding paste. Di mana di sini terdapat 2, yaitu fine dan coarse. Yang fine ini biasanya lebih lembut dibandingkan dengan yang coarse. Oke, selanjutnya Ini isi dari grinding paste. Sebelum melakukan penyekiran, ini kita letak grinding paste tersebut di housing. Pilih yang kasar. Lalu paskan seating tersebut dengan housing. Putar satu arah sambil ditekan. Satu arah, tidak boleh berlawanan atau tidak boleh berbalik arah. Harus satu arah. Satu arah jarum jam maupun berlawanan jam, yang penting satu arah. Selanjutnya untuk spindle,
menyekir spindle, paskan spindle tersebut dengan sitting. Sama seperti tadi, letakkan grinding paste tadi tersebut ke sisi sitting. Paskan lalu Mungkin bisa diperhatikan untuk proses penyekiran valve tersebut, yaitu dengan cara agak menekannya dan putar searah jarum jam maupun berlawanan jarum jam, akan tetapi harus searah, tidak boleh berbolak-balik dari berputar searah jarum jam jadi berbalik jarum jam. Itu tidak diperbolehkan karena akan lebih menggores dari sisi sitting maupun dari spindle tersebut. Dan jika dirasa sudah cukup, kita lepas spindle tersebut dan kita bersihkan terlebih dahulu. Kita bersihkan terlebih dahulu sampai benar-benar bersih. Dan di sittingnya juga kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Setelah itu, untuk proses pengetesan apakah masih ada kebocoran atau tidak di spindle, kita bisa lakukan pengetesan dengan cara memakai pensil. di sini kita memakai pensil 2B agar terlihat lebih jelas. Coret semua sisi spindle. Oke, kita akan masukkan spindle ke dalam sitting. Cara pengetesan kebocoran itu sama dengan tadi, dengan menyekir. Jadi kita letakkan spindle pada sitting, lalu kita putar searah jarum jam. Berbalik jarum jam tidak apa-apa, akan tetapi harus satu arah putaran. Mungkin cukup. Bisa kita lihat, jika valve tersebut masih dalam keadaan baik, coretan pensil ini akan terhapus seluruhnya. Dan apabila masih ada gap atau kiranya di sini atau ada kebocoran, coretan ini akan berbekas, tidak terhapus. Oke, di sini di antara sitting dan housing ini kan bahan dari besi semua. Dan di sini ada pendinginan. Supaya tidak bocor, supaya tidak terjadi kebocoran, ini kita letakkan O-ring di sini. Dan sebelum kita letakkan O-ring di sini, kita kasih gasket atau tidak seal supaya tidak bocor, supaya tidak terjadi kebocoran. Untuk memasangnya, paskan pin tersebut dengan pin housing agar tidak lari. Lalu kita ikat. Kencangkan dengan kunci 14. Mungkin sudah terpasang ini dan bisa kita pasang spindlenya. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami tentang cara menyekir valve dan beberapa pengenalan bagian-bagian dari valve tersebut. Terima kasih.
mudah-mudahan video yang kami buat dapat bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam satu Jakarta.